Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Vio, saya yang menjaga poliklinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Selena Gomez. Baik Ibu, panggilannya apa ya Bu? Gemes. Baik Ibu Gemes, ini usianya berapa ya Bu? 22 tahun. 22. Jadi untuk pekerjaannya apa Ibu sehari-hari? Saya punya toko sih, biasanya jaga toko. Oke, jaga toko ya Bu. Untuk tinggalnya alamatnya di mana ya Bu kalau boleh tahu? Saya jauh sih dok, sebenarnya saya tuh orang Jember, sekarang lagi liburan aja di Surabaya, terus tiba-tiba sakit. Oh gitu, baik. Iya. Baik Ibu, Ibu sakitnya keluhannya apa ya? Jadi saya tuh sekarang tuh gampang lapar gitu loh dok, kayak baru makan 2 jam yang lalu udah lapar lagi. Terus saya juga ngerasa gampang haus, padahal dok saya tuh nggak terlalu yang sering kencing, ya nggak sering banget sih dok, cuma maksudnya kok kayak sering banget haus gitu loh dok. Terus juga sekarang tuh kan saya LDR ya sama pacar saya. Semenjak saya LDR tuh saya jadi semakin lemes gitu loh dok. Oh LDR ya Bu, LDR-nya mana sama mana Bu? Saya kan ini lagi di Surabaya Barat ya, dia itu di Surabaya Timur, daerah Ampel sana dok. Oh alah, kirain di luar Surabaya. Baik Ibu, saya juga LDR sih Bu. Tapi dok, dia minggu depan tuh udah mau ke Sumatera. Ini kan lebih jauh lagi, bisa-bisa saya lebih lemes lagi dok. Waduh, Iya benar-benar. Tapi sebelumnya pernah ngerasain lemes gini nggak Bu? Akhir-akhir ini sih dok, sekitar 4 bulanan. Ada kegiatan yang buat Ibu capek gitu atau enggak ya Bu? Ya kalau jaga toko itu sih dok, kayak tiba-tiba lagi Jaga haus toko gitu. ya. Apalagi kalau nggak dikabarin sama pacar saya itu. Oh iya, baik. Baik Ibu, untuk sebelumnya apa punya penyakit yang sama kayak gini atau ada penyakit lain gitu? Nggak ada sih dok. Jadi cuma tadi itu ya lemas, terus Iya. banyak makan, sering haus juga ya. Iya. Sebelumnya Ibu ada minum obat atau ada alergi obat gitu? Nggak ada dok. Gak ada ya Iya. sebelumnya. Dari keluarga ada punya sakit yang sama atau gejala yang sama mungkin Ibu? Nah, dua-duanya ayah saya, ibu saya sama-sama pernah diabetes. Oh diabetes. Baik. Baik Ibu, berdasarkan gejala yang sudah saya tanyakan sebelumnya pada Ibu, yaitu sering lapar, sering haus, juga lemas ya Bu ya. Itu merupakan beberapa gejala yang ada pada diabetes mellitus. Nah, ada beberapa gejala lain seperti sering kencing juga, lalu mata kabur. Mungkin nggak semua dirasakan oleh Ibu, tapi di sini penyakit yang Ibu derita ini mengarah ke diabetes mellitus, apalagi didukung dengan kedua orang tua punya riwayat yang sama ya Bu. Baik, di sini saya akan memberikan edukasi sedikit mengenai diabetes mellitus. Apakah Ibu paham atau punya pertanyaan mengenai apa itu diabetes mellitus? Nggak ada dok. Nggak ada, jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Jadi diabetes mellitus ini dia itu seperti penyakit metabolik. Nah, dia itu karakteristiknya itu hiperglikemia atau gula darah tinggi gitu ya Bu. Ini terjadi karena adanya kelainan dari sekresi insulin yang ada di tubuh Ibu. Nah, akhirnya itu akan berdampak pada penyakit-penyakit yang lebih serius, contohnya stroke, gagal ginjal dan lain sebagainya gitu Bu. Lalu di sini apakah Ibu paham? Paham. Baik Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan penjelasan juga mengenai penanganan dari diabetes mellitus itu sendiri yang bisa Ibu lakukan ya Bu. Nah, yang pertama itu bisa dilakukan olahraga atau latihan jasmani. Latihan jasmani itu bisa dilakukan secara teratur ya Bu, kurang lebih 3-5 kali per minggu selama 30-45 menit. Jadi dengan total minimal itu 150 menit per minggu untuk Ibu latihan jasmani. Lalu yang dianjurkan juga ada banyak macam, bisa berenang, aerobik. Aerobiknya itu bisa seperti jalan kaki atau Ibu naik sepeda seperti itu ya Bu, jogging. Lalu Ibu harus bisa hindari kebiasaan hidup yang kurang gerak atau bermalas-malasan atau banyak tidur tuh nggak baik untuk pencegahan diabetes ya Bu. Nah, selanjutnya untuk terapi gizi atau dietnya. Jadi Ibu di sini pola makan Ibu juga harus teratur ya, harus seimbang sesuai dengan kebutuhan kadar dan zat gizi. Nah, itu harus ada jadwalnya Ibu. Jadi harus teratur, harus ada jenis dan jumlah makanan yang Ibu makan itu harus benar-benar teratur. Dan untuk makanan seimbang itu sendiri, karbohidrat, protein dan lemak itu juga harus sesuai dengan komposisi yang benar.
Baik Ibu, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pengobatan yang akan diberikan. Nah, untuk terapi farmakologisnya ini, dia itu bisa diberikan bersamaan dengan pengaturan makan dan latihan jasmani tadi ya Bu. Lalu untuk obatnya itu ada dua macam, bisa obat oral dan juga bentuk suntikan insulin gitu ya Bu. Untuk oralnya sendiri itu biasanya yang digunakan itu metformin atau sulfonyl urea. Tetapi apabila pengobatan secara oral itu tidak cukup membantu untuk penanganannya, itu bisa dilakukan dengan lebih lanjut, yaitu dengan suntikan insulin. Jadi selanjutnya setelah dilakukan terapi farmakologis, latihan jasmani dan juga pola makan yang teratur, itu kita akan melakukan monitoring selama 3 bulan ya Bu. Apakah terapi ini berhasil atau tidak? Setelah itu, Ibu juga saya anjurkan untuk memonitoring secara mandiri mengenai glukosa darah Ibu. Jadi untuk pengecekan glukosa darah ini Ibu bisa lakukan di waktu-waktu tertentu, yaitu contohnya sebelum makan atau 2 jam setelah makan, lalu bisa sebelum Ibu tidur. Bisa dilakukan pengecekan dengan alat yang sudah ditentukan ya Bu. Baik, sampai di sini apakah Ibu ada pertanyaan mengenai yang sudah saya jelaskan? Belum. Belum ada ya. Nanti apabila ada kebingungan, Ibu bisa langsung tanyakan kepada saya saja ya Bu. Baik Ibu, di sini akan saya lakukan cross check terlebih dahulu dan memberikan kesimpulan karena tadi gejalanya sudah disampaikan oleh Ibu, dan juga saya menyimpulkan bahwa Ibu menderita diabetes mellitus. Ibu mohon diperhatikan lagi pola hidupnya, lalu pola makannya, banyakkan olahraga, lalu juga kalau misalnya ada gejala-gejala lain yang timbul, Ibu bisa langsung konsultasi pada saya. Gitu ya Bu, sehat-sehat selalu Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Dok. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Vio yang menjaga poliklinik pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Baik Pak Adi. Pak Adi, pada pagi hari ini kita akan melakukan prosedur penyuntikan secara subkutan. Nah, sebelumnya apakah Bapak bersedia melakukan prosedur ini? Baik, Bapak bersedia ya Pak? Lalu selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dan memakai sarung tangan ya Pak. Di sini saya sudah cuci tangan 6 langkah dan juga saya telah memakai sarung tangan ya Pak. Lalu selanjutnya saya akan mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, yaitu siring, kapas alkohol, obat yang akan disuntikan, dan juga memasukkan obat tersebut ke dalam siring. Lalu penyuntikan secara subkutan akan kita lakukan. Untuk tempatnya itu bisa dilakukan di beberapa titik ya Pak. Untuk injeksinya bisa di daerah lengan atas baik kiri maupun kanan, atau bisa di daerah panggul kanan dan kiri, bisa di daerah paha depan, atau juga di daerah perut di sekitar umbilikus atau pusar. Nah, di sini saya akan mengambil posisi di titik lengan atas sebelah kanan ya Pak. Lalu selanjutnya Bapak bisa berbaring dengan posisi yang nyaman terlebih dahulu ya Pak, agar injeksinya mudah untuk dilakukan nantinya.
Setelah itu saya akan membersihkan kulit lengan atas Bapak dengan kapas alkohol. Baik, di sini Pak, ini dilakukan secara sirkuler, melingkar dari dalam keluar. Setelah itu, saya akan memegang siring dengan tangan dominan. Di sini saya menggunakan fluid 1 cc ya Pak. Lalu untuk tangan non dominannya akan saya gunakan untuk sedikit mencubit, dan juga di sini penyuntikan akan saya lakukan secara 45 derajat karena saya tidak menggunakan jarum khusus ya Pak. 45 derajat terhadap permukaan kulit. Baik, setelah itu saya akan memasukkan obat perlahan 1 ml per 10 detik sampai dosis yang diinginkan tercapai. Setelah usai, tarik jarum siring dan juga saya akan menutup siring dengan penutupnya, lalu memisahkan jarum dari siringnya dan membuangnya ke tempat sampah medis. Lalu di sini saya akan periksa kembali untuk lokasi suntikannya untuk memastikan bahwa tidak ada perdarahan, pembengkakan atau reaksi-reaksi lain yang terjadi. Di sini normal ya Pak. Lalu saya akan melepas sarung tangan dan juga cuci tangan 6 langkah. Baik, saya sudah cuci tangan 6 langkah. Untuk rekam medis Bapak sudah saya catat ya Pak, mulai dari jenis obat, lalu jumlahnya dan juga waktu pemberiannya. Nanti untuk rekam medisnya bisa Bapak lihat. Sebelumnya terima kasih ya Pak telah bersedia melakukan prosedur penyuntikan secara subkutan ini. Sehat selalu Bapak.